Itu hanya beberapa rumah saja dan total hancur. Berarti orangnya juga hilang. Sangat biasa kita ketemu mayat di pinggir jalan yang udah membusuk dan bau busuk ya, suasana itu sangat horor banget deh. Gelap, nggak ada listrik, nggak ada air, bau busuk, nggak ada makanan, mencekam banget deh. Bener-bener kayak apa ya? Kalau sekarang nonton film-film zombie gitu ya kayak begitulah. Oke, welcome to IBS Bro Official on Podcast Mologi. Terima kasih buat Bro NC semua yang telah menyaksikan tayangan Podcast Mologi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa meskipun masa pandemi COVID-19 belum usai. Oke, Bro NC, Podcast Mologi kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Nah, jadi selama pandemi ini beliau ini salah satu garda terdepan, ya, barisan paling depan tuh ya, selama pandemi COVID-19 ini dalam hal penanganan, ya, seorang praktisi kesehatan, seorang dokter. Saya kenalkan Dr. Indra Suryawinata. Apa kabar dok? Sehat? Sehat, selalu sehat mas. Oh luar biasa, tetap fresh gitu dok. Harus. Iya, usia berapa dok sekarang? Usia ya masih sweet 17 lah kan. Oh ini luar biasa. Masih Lebih, 17 tahun tapi plus ya. Ya plus. Plus-plusnya yang banyak kan. Tapi nggak apa-apa dok, kan kalau usia itu cuma persoalan angka. Kalau semangat itu tetap tidak bisa semua ya. Harus semangat anak muda. Luar biasa, kita jadi sebaya nih ya. Sebaya benar. Oke, Dokter Indra. Nah, di awal saya pengen kepo nih dok tentang profil dari seorang Dokter Indra Suryawinata. Kan sematan gelarnya aja udah dokter, berarti latar belakang pendidikannya itu dokter. Dulu gelar dokternya dari mana dok? Saya kuliah di Untar, Universitas Tarumanagara di Grogol ya, Jalan S. Parman. Tahun berapa dokter? Masuknya tahun 1984. Waduh, oke. Tahu udah pada lahir belum di sini? Oke, kayaknya saya baru lahir. Baru merangkak. Dokter lulus, saya baru lahir mungkin ya. Oke, kan ngambil sekolahnya Fakultas Kedokteran. Apa sih dok latar belakang yang mendorong dokter? Kok mau gitu ngambil dunia kesehatan? Karena kan kita sebagai orang awam melihat seorang dokter, wah memang keren gitu kan, pakaiannya, tampilannya, tapi pekerjaannya itu ngeri gitu kan, ngebedah, nyuntik segala macam. Apa sih dok yang membawa dokter akhirnya mengambil jurusan kedokteran ini? Ya sebenarnya kalau dibilang lucu juga ya, alasan saya ngambil kedokteran itu sebenarnya hanya pembuktian. Pembuktian jangan sampai dibilang goblok gitu ya. Oh gitu. Karena selama saya sekolah, terutama waktu SD, SMP itu kan saya sebenarnya kan menyukai bidang-bidang seni ya, bidang seni, bidang sosial gitu. Tapi zaman itu kan nggak populer banget gitu. Kalau kita suka seni suara, terus kita suka gambar, ya, suka musik itu nggak populer gitu loh. Sosial itu dianggapnya anak buangan lah. Tapi kalau anak IPA kan keren gitu. Padahal nilai IPA saya pas-pasan gitu, nggak pernah ya jisamsu gitu ya. Bisa dapat 6-7 itu ya sudah puji Tuhan, anugerah banget gitu. Nah, karena status nilai akademis saya yang pas itu pernah ranking 3 tuh mas, dari bawah maksudnya. jadi akhirnya ya saya merasa wah orang pada bilang goblok tuh. Gua buktiin lu, gua bisa jadi dokter. Nah, saya milih yang dokter. Kan yang susah gitu kan, jadi dokter. Saya pasti bisa masuk dokter. Nah, itu salah satu alasan. Jadi alasannya bagian dari balas dendam. Balas dendam dan pembuktian diri sebenarnya. Jadi untuk ngebuktiin kepada teman-teman yang udah mencela ya bahwa seorang Indra Suryawinata bisa menjadi seseorang nih yang goblok banget deh gitu. Kan kalau zaman-zaman itu kayaknya kalau mahasiswa sekedar ngampus itu kan jarang gitu. Biasanya mereka ada aktivitas lain di luar ngampus, seperti menjadi aktivis ya. Nah, apakah Dr. Indra Suryawinata melakukan hal sama? Jadi sambilan sebagai seorang mahasiswa ini yaitu jadi seorang aktivis, gitu dong? Iya, sebenarnya itu kan pilihan ya mas ya. Apakah mau jadi aktivis atau enggak? Banyak sih teman-teman kuliah saya yang ya taunya belajar, datang kampus belajar, pulang seperti itu rutinitasnya. Saya sendiri memilih memang untuk terjun di dunia kemahasiswaan. Dalam hal itu senat mahasiswa kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin namanya BEM ya.
Karena saya berpikir bahwa itu pasti berguna untuk mengasah leadership saya. Dan ketika kita terjun ke masyarakat, kita memimpin sebuah unit usaha, mestinya puskesmas, rumah sakit atau apapun, itu pasti sangat berguna. Jadi pilihan itu sebenarnya ada alasannya juga. Saya pilih jadi aktivis. Berarti jadi bagian dari BEM ya? Ya. Jadi jabatan tertinggi apa nih selama di BEM, Dok? Ketua BEM. Oh iya. Ya. Oh, berarti ini sebagai komandonya nih ya? Iya. Wah, keren. Oke, kalau waktu itu nih, Dok, sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang aktivis, bahkan ketua BEM gitu ya, pernah ada nggak sih pengalaman turun ke lapangan yang kayaknya paling ekstrim pada saat itu, Dok? Ya sering ya, karena kami di Fakultas Kedokteran ya salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan ya bakti sosial ke daerah-daerah, baik ke daerah bencana maupun pokoknya tempat-tempat yang kurang lebih nantinya akan kami jalani sebagai seorang praktisi dokter. Jadi di desa-desa seperti itu. Ya itu ya banyak sekali sih kejadian-kejadian menarik di situ gitu ya. Ya, di sana kita juga nggak hanya bertindak sebagai dokter apa aja, sebagai penyuluh, sebagai tukang sunat dadakan juga. Karena ada kegiatan sunatan massal, kita disuruh bantu jadi tukang sunat, padahal ya belum pernah nyunat ya, paling ya megang-megangin dulu lah di awal-awalnya. Itu sangat berkesan ya. Atau terjun langsung suruh suntik, langsung suruh motong gitu ya. Itu all in one banget berarti. All in one banget. Apapun disikat pokoknya. Apapun dikerjakan, apapun dibantu. Ya, makanya nih jiwa seorang aktivis itu tidak melulu yang berbau negatif ya, Dok ya. Bahkan zamannya dokter ini ke arahnya positif gitu. Karena positifnya itu ya ngebantu ke masyarakat gitu kan. Karena kalau kita sebagai masyarakat awam pada saat itu mengiranya seorang mahasiswa yang sebagai orang aktivis juga itu kan hobinya demo segala macam. Tapi seorang Dokter Indra ya yang juga seorang aktivis ketua BEM, aktivitas sosialnya justru ngebantu orang sunat. Dulu zaman saya kuliah itu masih zaman Orde Baru ya. Jadi kita nggak berani sembarangan demo kayak sekarang. Itu kan demo kan sekarang gampang banget. Dulu kalau demo sembarangan bisa nggak pulang gitu ya. Nggak pulang selama-lamanya, nggak pulang 1-2 hari, langsung masuk blacklist gitu. Berangkat pamit, pulang nggak pamit jadinya kan. Waduh, ngeri. Oke, Dok, kan tadi pengalaman selama di kampus. Total kuliah berapa lama, Dok? Total saya kuliah cukup lama ya, karena waktu itu kita sistemnya bukan sistem SKS, masih sistem kenaikan kelas kayak zaman sekarang gitu. Dan kurikulum pendidikan kami aja di Untar itu 7 tahun. 7 tahun kuliah ya, 4,5 tahun teori, sisanya itu adalah kerja praktek di rumah sakit. Ya, dan ketika kita mau masuk ke rumah sakit, masuk ke bagian bedah atau bagian kebidanan gitu ya, kakak kelas kita belum selesai, belum keluar, kita nggak bisa, kita nunggu. Jadi kita mesti nunggu, namanya stagnasi istilahnya, kita harus menunggu karena waktu itu kan jumlah rumah sakit pendidikan masih sangat terbatas. Jadi ya kita pakainya rame-rame gitu. Jadi total tuh hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Luar biasa ya. Cukup lama, cukup panjang. Wah, berarti menjadi kesan tersendiri nih bagi kampus ke Dokter Indra atau ke mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Karena kuliahnya jadi jangka panjang. Kalau sekarang kuliah kedokteran cepet, 6 tahun udah selesai. Wah, berarti ilmu yang didapat itu benar-benar ilmu daging banget, benar-benar masuk ke kepala. Bayangkan 10 tahun. Ya, daging sama jeroan, Mas. Nggak cuma daging doang. 10 tahun. Pakainya kuah santun. Untuk nggak ubanan di kampus. Aduh, itu dia. Oke, Dok, kan kalau tadi pengalaman selama sekolah, selama pendidikan, selama kuliah gitu kan. Nah, kemudian setelah lulus dapat gelar seorang dokter. Nah kalau seorang dokter awal-awal kan biasanya nih suka ditaruh di pelosok negeri gitu kan, sebagai salah satu wajib kerja sarjana. Wajib kerja sarjana. Nah, saya pengen tahu nih, Dok, pengalaman itu. Pernah ke kota mana aja?
Kalau saya WKS-nya ya, WKS-nya pilihan saya waktu itu supaya cepat, supaya cepat, maksudnya cepat diterima, ya cari yang tempat yang jarang diminati. Kalau saya pengen WKS di Pulau Jawa, nunggunya bisa 2-3 tahun lagi. Coba bayangin, sekolah aja 10 tahun, masih nunggu 3 tahun lagi untuk dapat tempat. Hanya saya pilih di provinsinya Maluku, ujung timur Indonesia, tepatnya di kota Waisarisa. Itu mungkin di petanya susah nyarinya ya. Jadi kabupaten itu Maluku Tengah. Maluku Tengah. Jadi saya harus terbang dulu ke Ambon. Dulu kalau terbang ke Ambon kan nggak bisa langsung kayak sekarang nih Mas. Saya mesti ke dari Jakarta mesti ke Surabaya, transit dari Surabaya ke Ujung Pandang, transit, terakhir baru ke Ambon. Dari Ambon saya naik kendaraan jalan darat plus ke pelabuhan, ke pelabuhan Liang namanya. Dari pelabuhan saya nyebrang lagi pakai ferry, kurang lebih kalau aman-aman saja itu 2,5 jam. Tapi kalau musim angin bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa tidur di pelabuhan karena ferrynya nggak boleh berangkat. Ya, karena berbahaya sekali. Nah dari pelabuhan yang di sana Waisamu namanya, saya mesti jalan lagi 1 jam lagi sampai kota desa tujuan namanya Waisarisa. Perjuangan lumayan ya. Luar biasa. Berarti jarang pulang tuh ya. Ya mahal Mas kalau pulang. Kalau pulang kan udah pasti mahal ya. Jadi emang kayaknya ditaruh di sana itu sengaja juga tuh biar nggak pulang-pulang. Jadi pengabdiannya pengabdian total, gitu ya. Total terpaksa maksudnya. Oh oke. Antara itu tidak bedanya di beda-beda tipis ya. Oke, Dok, kalau itu kan awal mulanya ya di Maluku ya. Dan setelah itu pernah ke kota mana lagi, Dok? Atau beberapa kota yang paling berkesan pernah kemana aja sih gitu? Selama yang saya paling dokter. Berkesan ya, yang selama paling saya berkesan. jadi dokter. Iya betul. Yang paling berkesan tentunya Banda Aceh ya, Banda Aceh, Nias dan Padang terutama. Pada saat terjadi tsunami itu saya memang dikirim ke sana cukup lama, 3 bulan dari sebuah NGO untuk membantu pasien dan juga recovery dalam arti konseling psikologi segala macam. Jadi kita nggak kita bawa rombongan besar dan di sana kita harus sewa tempat. Nah itu sangat berkesan karena ya Anda tahu sendiri ya, ketika tsunami, ketika kita ke kota yang namanya Melaboh itu turun dari helikopter itu benar-benar kita menjumpai hanya puing-puing saja. Satu kota itu hanya tinggal puing-puing saja, hanya tersisa beberapa rumah. Itu termasuk rumah yang kami singgah sebentar di situ untuk koordinasi. Itu hanya beberapa rumah saja dan total hancur. Berarti orangnya juga hilang habis itu. Dan kemudian sepanjang jalan di Banda Aceh ketika kami jalan dari mes ke tempat kita kerja, misalnya tempat kliniknya, itu sangat biasa kita ketemu mayat di pinggir jalan yang udah membusuk dan bau busuk ya. Suasana itu sangat horor banget deh. Jadi gelap, nggak ada listrik, nggak ada air, bau busuk, nggak ada makanan, mencekam banget deh. Bener-bener kayak apa ya, kalau sekarang nonton film zombie gitu ya kayak begitulah. Seperti apa, akhir dunia lah seperti itu. Oke, baik. Berarti hal apa sih Dok yang sebenarnya ngebawa dokter akhirnya sampai terjun ke sana gitu, atau apa gitu yang menjadi alasan terbesarnya dokter sehingga mau melakukan hal sosial seperti itu, Dok? Ya kemanusiaan. Kita ngelihat di sana ada orang-orang yang tidak berdaya, yang butuh pertolongan dan saya bisa tolong. Gitu. Dan saya bisa tolong, pilihannya mau atau enggak itu aja. Ya itu yang mendorong saya, saya punya kemampuan, saya bisa menolong. Kenapa saya enggak gitu. Jadi ketika ada tawaran ya udah saya nggak pikir panjang, saya berangkat aja. Mau di mana ya, kebetulan karena memang latar belakang saya aktivis, pencinta alam dan segala macam, saya nggak terlalu pusing untuk tinggal, makan segala macam. Mau tidur di mana aja nggak ada masalah gitu. Oke, selama bertugas khususnya yang di Melaboh itu berapa lama jadi di sana? Total 6 bulan. Ya. 3 bulan intensif, 6 bulan 3 bulan berikutnya ganti-ganti tim gitu. Tapi saya di sana head project untuk semua, baik dari segi medis, logistik maupun recovery counseling psikologis, sama pendidikan juga.
ngadain ya maksudnya sekolah-sekolah TK darurat lah di camp-camp pengungsian gitu. Berarti pemulihan paskanya pun juga dokter terlibat di situ ya, khususnya untuk penyembuhan hal yang sifatnya kayak psikologi. Psikologis itu yang agak susah. Karena satu anak bisa tahu kehilangan semua, papa, mamanya, adik, kakak hilang sendirian, atau seorang ibu kehilangan semuanya. Berat banget sih, berat banget ya. Kita di luar hanya bisa membayangkan, tapi ketika Anda di posisi orang tersebut dan di lapangan di kota tersebut, suasananya beda banget. Kita sangat bisa merasakan itu. Itu alasan saya. Alasan terbesarnya murni karena kemanusiaan. Habis datang pertama kali untuk meninjau mana pengen cepet balik. Karena kita melihat ini mereka butuh bantuan banget gitu. Baik. Wah, berarti benar-benar pengalaman selama menjadi dokter itu luar biasa berkesan ya, Dok ya. Sangat berkesan. Gak bisa dibeli uang itu. Dan memang ada kesan tersendiri jadinya ya, bahwa menjadi bagian dari pemulihan pasca bencana itu juga, dan juga pada saat bencana terjadi setelahnya pun juga terlibat di situ ya, Dok ya? Iya, terlibat. Terutama dari segi yang dadakan tuh seperti di Padang ya. Nah itu begitu gempa bumi langsung besoknya kita datang. Nah itu pasien yang masih terluka masih banyak sekali, jadi kita evakuasi, obatin di tempat ya sebelum kita kirim ke rumah sakit, karena rumah sakit kan penuh semua. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan tindakan di tempat gitu, dengan peralatan seadanya. Nah, itu juga berkesan sekali itu. Harus bedah orang, harus jahit orang dengan alat yang seadanya, dengan obat yang seadanya. Yang awal berangkat kita nggak bisa bawa banyak kan, gitu, seadanya, benar-benar seadanya. Selama bertugas yang kalau imajinasi kita kan mikirnya wah pasti berat banget gitu kan, pasca bencana ya, banyak yang terluka, bahkan banyak yang meninggal. Tadi juga sempat bantu pemulihan psikologi. Dibayar nggak sih, Dok? Ya dibayar tuh maksudnya ya cukup untuk makan aja lah gitu loh, bukan bayaran yang besar, bukan jadi ya artinya kan ini kegiatan sosial, ya, kegiatan sosial. Dibayar pasti dibayar untuk yaitu tadi untuk operasional, makanan, transport segala macam. Kali itu. Ya artinya kalau kita bandingkan dengan gaji dokter di rumah sakit, gaji misalnya di perusahaan ya tentunya berbeda jauh. Berarti memang benar-benar yang membuat keyakinan dokter mau ke sana murni karena rasa kemanusiaan yang begitu tinggi yang ada di dalam diri dokter ya. Jadi memang bukan cari uang. Kalau cari uang ya nyaman di kota besar ya. Wah ini benar-benar sebuah rasa kebanggaan juga nih ya bagi dokter, dan juga saya yang pribadi mendengar tentang kisahnya dokter ini, yang mana rasa kemanusiaan pada saat terjadi bencana ini tiba-tiba muncul gitu. Dan memang rasa kemanusiaan itu ya harus dari dalam diri sendiri ya, Dok ya. Nggak bisa dari eksternal gitu, nggak bisa diajak gitu. Kesadaran kita, kesadaran dan keputusan kita. Sudah divaksinasi, boleh berkumpul seenaknya, ternyata kan tidak. Itu tsunami pandemik. Terjadi ribuan orang meninggal dalam satu hari, mayat berceceran di jalan, betul. Dibakar ala kadarnya, dikremasi ala kadarnya, dan ini jangan sampai terjadi di Indonesia gitu.